Hutang mendesak, sujudlah di waktu ini, efeknya bikin kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya sahabat Kahfi, bisa berjumpa kembali. Saya doakan untuk semua sahabat Kahfi, apa yang menjadi hajatnya semua dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kahfi ya, tentu sahabat ketika mempunyai yang mendesak, khususnya hutang, akan kelabakan ya sahabat. Nah, pasti ya sahabat sudah pinjam ke sana ke sini tapi belum dapat. Terus kita terus-terusan ya ditagih sama orang ataupun ditelepon gitu ya, bikin kita panik, bikin kita ya campur aduk ya sahabat Kahfi. Nah, untuk semua sahabat Kahfi ya yang lagi membutuhkan hajat yang sangat mendesak, nah tonton ya sahabat Kahfi, tonton dari awal sampai akhir biar sahabat mendapatkan keberkahan. Nah sahabat jangan panik, ingat ya, jangan panik, karena di sini saya akan bagikan atau saya akan share ya sahabat bagaimana mengatasi yang masalah utang yang mendesak biar bisa tertuntaskan dalam waktu yang sangat cepat. Nah sahabat ya, itu maka dari itu sahabat Kahfi jangan lupa tonton dari awal sampai akhir, begitu ya sahabat. Silakan tulis di kolom komentar ya sahabat Kahfi apa yang menjadi hajatnya. Ayo kita sama-sama aminkan juga ya sahabat Kahfi, biar semua komentar-komentar kita sama-sama aminkan, karena tidak pernah tahu ya sahabat, walaupun itu misalnya tulisan komentar kita aminkan akan kembali lagi kepada kita, karena sahabat ya apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Nah, ketika ada komentar doa-doa terbaik kita aminkan, nah, tentu ya sahabat akan menjadi doa untuk kita semua. Sahabat, di sini saya akan langsung ya jelaskan untuk semua sahabat Kahfi, simak ya sahabat. Yang mana ketika punya hutang yang sangat mendesak, salah satu yang paling utama ya sahabat Kahfi, kita harus mempunyai modal. Modalnya apa? Modal keyakinan ya sahabat. Karena untuk semua sahabat Kahfi, keyakinan itu mudah untuk diucapkan, sederhana ya, keyakinan, yakin. Nah, tetapi untuk menerapkannya kadang-kadang kita itu kalah ya sahabat dengan ya kebutuhan kita yang sementara ini sangat mendesak. Akhirnya keyakinan kita diganggu sama yang namanya setan ya, iblis laknatullah ya sahabat. Nah ingat ya sahabat, nah di sini saya akan jelaskan dengan sesederhana mungkin ya sahabat, biar sahabat Kahfi bisa menerapkan. Jadi sahabat ketika mempunyai hajat yang sangat mendesak, contoh sahabat ditagih telepon terus-terusan, pokoknya ya yang sangat benar-benar mendesak banget. Nah ini bisa diterapkan ya sahabat. Nah ini berlaku untuk semua sahabat Kahfi, silahkan kapanpun ya. Yang paling utama apa ya sahabat? Sujud. Nah sujud ini sangat luar biasa ya sahabat. Tahukah sahabat bahwa ketika Nabi Adam ya, bukan kaum ya, nama itu Nabi Adam, manusia pertama, dan para malaikat ya, terus iblis. Nah semua ya malaikat, iblis disuruh sujud, tetapi iblis karena kesombongannya yang merasa dirinya jauh lebih baik daripada Adam, sementara itu Adam katanya diciptakan, kata iblis itu ya, dari tanah, sementara itu iblis diciptakan dari api karena merasa dirinya lebih baik daripada tanah. Nah makanya kesombongannya itu bisa mengundang murkanya Allah. Nah sahabat, sujud di sini ya sangat luar biasa sekali. Di dalam Al-Quran sujud itu disebutkan sampai 92 kali. Nah sahabat, tentu sujud ini sangat luar biasa ketika kita mempunyai permasalahan, khususnya yang masalah mendesak ya, hutang, itu bisa diaplikasikan. Nah,
sahabat. Misalnya sahabat hari ini misalnya sahabat pas begitu nonton video ini gitu ya, sahabat tuh lagi ditagih, terapkan ya sahabat. Nah tentu ya sahabat kahfi kalau yang melakukan di waktu duha silahkan lakukan dulu duhanya, yang melakukan di waktu malam atau tahajud silahkan lakukan dulu tahajudnya. Tetapi disinilah ya sahabat sujud di sini. Nah kenapa disujud di sini? Artinya sahabat di sini lakukan sujud di luar sholat. Nah bagaimana kalau saya misalnya sekarang ini nih lagi ada permasalahan mau langsung sujud, silahkan. Tapi dengan satu catatan ya sahabat, mempunyai wudhu ya sahabat. Nah udah saya mau langsung sujud aja silahkan, tetapi lebih afdol lakukan dulu sholat sunat ya sahabat. Atau misalnya sahabat pas mau habis sholat fardu sujud kembali di luar sholat bisa ya. Ingat harus digarisbawahi, sujudnya itu sujud di luar sholat. Sekali lagi sujud di luar sholat, setelah beres sholat sujud kembali ya sahabat. Nah jadi gini ya sahabat, bacaannya la ilaha illallah, dzikir tauhid, karena segala sesuatu kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar urusan kita dituntaskan. Nah, yang selanjutnya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita minta jalan keluar ya, biar kita terbebas, khususnya sesuai dengan judul di atas, hutang ya sahabat yang mempunyai yang mendesak. Nah, ketiga baca sholawat 7 kata atau sholawat anasyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa salim. Ingat ya sahabat, sekali lagi lakukan ya ketika sujud itu, yang pertama dzikir tauhid yang tadi ya, yang la ilaha illallah sampai qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang ketiga ya sholawat an-nasyah. Dan disinilah ya sahabat dalam keadaan sujud ya sahabat, mohon contoh ya Allah, hamba ini lagi ditagih, ini sangat mendesak banget gitu ya, udah curahkan dalam keadaan sujud. Ingat sahabat, ketika kita sujud, sujudlah dengan hati, sujudlah dengan rasa, sujudlah dengan penuh pengharapan pada Allah. Tentu niatkan dalam hati kita niat untuk tidak berutang kembali. Niatkan ya sahabat kahfi untuk sahabat tidak pinjam, apalagi yang pinjamnya ini ke rentenir. Udah niatkan dalam hati, kuatkan sambil kita sujud, mohon terus gitu ya sahabat kahfi. Dan yang paling utama ya sahabat, ketika misalnya hutang tuh ya, ketika misalnya hutang, kalau kita ke perorangan, bayangkan orang tersebut, sebut nama orang tersebut. Kalau kita pinjam ke bank, sebut bank tersebut, bayangkan nama bank tersebut gitu ya. Pokoknya sahabat bayangkan terus itu kan. Kalau misalnya sahabat ada yang nagih, orang yang nagih itu mungkin sahabat misalnya nggak kenal namanya, boleh bayangkan sambil kita pejamkan mata, sambil kita sujud, mohon kepada Allah biar apa? Biar utang kita Allah tuntaskan. Tentu ya sahabat kahfi, sujud ini adalah bentuk kita sebagai bentuk rasa syukur bahwa kita ini makhluk yang hina, makhluk yang penuh dengan dosa, makhluk yang banyak maunya tetapi banyak kebutuhannya. Nah ya sahabat kahfi bisa diterapkan sujud ini, sujud yang bisa disebutkan bikin ketagihan ya sahabat, karena ketika kita sujud, kita rutin kan ya, makanya saya alhamdulillah sering melakukan sujud gitu ya di luar sholat ini, apalagi ketika riadah, masya Allah luar biasa, nikmatnya luar biasa. Makanya ada salah satu bisa disebutkan ya sahabat kahfi yang mana beliau bekerja di Saudi Arabia, yang mana bosnya itu ya sahabat kahfi mengajarkan ya kepada beliau, dan masya Allah ya sahabat, bahwa beliau ketika berdoa, ketika ada yang menjadi hajatnya itu di sujud itu, beliau sampai lama banget ya sahabat, kata sahabat kahfi yang menceritakan ke saya ya sahabat. Jadi bisa disebutkan bosnya itu atau majikannya itu ya sahabat menerapkan ilmu sujud ini sampai diwariskan kepada istrinya gitu ya, kepada anaknya, kepada keturunannya gitu ya. Karena saya sangat ini ya sahabat, ketika sujud
baca yang tadi ya, dikir tauhid, doa Nabi Yunus, sholawat 7 kata atau sholawat An-Nasyiyah, dan mohon apa yang menjadi hajat kita, itu Masya Allah luar biasa, sangat luar biasa nikmatnya gitu ya sahabat. Dan Masya Allah ya sahabat ketika mempunyai permasalahan jangan panik. Ketika ada yang nagih jangan panik. Ada yang nagih hari ini, udah langsung sujud dengan yang sesungguh-sungguhnya, sujud dengan yang sehusu-husunya, sujudlah. Karena dengan kita sujud, ingat ya sahabat, tadi dijelaskan iblis bisa dilaknatullah karena Allah perintahkan sujud, akhirnya iblis tidak mau menurutinya. Nah maka dari itu ya sahabat, amalan sujud ini silakan bisa sahabat Kahfi terapkan, dan saya doakan untuk semua sahabat Kahfi yang mengamalkan sujud ini, pas begitu nonton video ini, amalkan apa yang menjadi hajatnya, semua dikabulkan ya sahabat. Jadi ingat, sujud ini sujud di luar sholat, bisa kapanpun, mau habis ada sholat sunat, ada sholat fardu, silahkan untuk diamalkan. Itulah ya sahabat Kahfi yang bisa disampaikan. Untuk semua sahabat Kahfi yang lagi mempunyai hutang yang sangat mendesak, kebutuhan yang mendesak, silahkan sujud ini diterapkan. Ingat ya sahabat, sujud. Dan sahabat Kahfi bebas ya, silahkan ketika nanti misalnya habis sholat, habis sujud ya, kan habis sujud maksudnya bacaan sujud yang dikir tauhid, yang doa Nabi Yunus, sholawat An-Nasyiyah 7 kali. Nah di situ sahabat bebas apa yang menjadi hajatnya silahkan disebutkan dengan penuh keyakinan, karena keyakinan akan mendatangkan keberkahan, dan ketika berkah maka akan bisa membukakan ya sahabat. Untuk semua sahabat Kahfi apa yang menjadi hajatnya semua akan dikabulkan. Itulah ya sahabat Kahfi yang bisa disampaikan. Saya Kahfi 82 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.